got some motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai Incoterms 2010 dan 2020. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Julinda Adia Pratiwi dengan NIM V1222031. Yang kedua ada Lazarus Yehuda dengan NIM V1222033. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Nadila Tristika dengan NIM V1222044. Yang pertama ada pengertian dari Incoterms. Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms, yaitu serangkaian aturan internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional. Aturan ini pertama kali diperkenalkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC pada tahun 1936 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Incoterms memberikan panduan mengenai hak dan tanggung jawab pembeli serta penjual dalam suatu transaksi perdagangan, termasuk pengaturan terkait dengan pengiriman, biaya, dan risiko. Berikutnya adalah tujuan dari Incoterms. Yang pertama adalah mengatur hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua adalah memberikan pilihan syarat pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang ketiga, dapat mengurangi salah tafsir dan kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara eksportir dan importir. Dan yang terakhir, istilah-istilah yang terdapat dalam Incoterms juga akan berdampak pada buku-buku bisnis. Dengan menggunakan istilah dalam Incoterms, laporan akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari Incoterms 2010. Yang pertama ada EXW atau export, yaitu penjual hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan barang di lokasi penjual. Dan kedua ada FCA atau free carrier, adalah penjual bertanggung jawab untuk mengirim barang ke titik yang telah disepakati dengan pembeli. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab atas biaya dan risiko. Yang ketiga ada CPT atau Carrier Path to, yaitu penjual bertanggung jawab untuk mengirim barang ke tujuan yang telah disepakati dengan pembeli. Tetapi, penjual juga membayar biaya pengangkutan ke tujuan tersebut. Dan yang keempat ada CIP atau Carrier and Insurance Path to, yaitu mirip dengan CPT, tetapi penjual juga membayar asuransi pengangkutan barang ke tujuan yang telah disepakati dengan pembeli. Yang kelima ada DAT atau Delivered at Terminal, penjual bertanggung jawab untuk mengirim barang ke terminal di pelabuhan atau tempat tujuan lainnya. Pembeli bertanggung jawab atas biaya impor, pajak, dan pengangkutan dari terminal ke tempat tujuan akhir. Selanjutnya ada DAP, Delivered at Place. Penjual bertanggung jawab untuk mengirim barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembeli. Penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Yang terakhir ada DDP, Delivered Justified. Penjual bertanggung jawab untuk mengirim barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembeli, menanggung semua biaya termasuk pajak dan biaya masuk serta risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Selanjutnya ada jenis Incoterms 2020. Jenis Incoterms 2020 ini ada 11 dan 7 diantaranya mirip di Incoterms 2010 seperti EXW, ECA, CPT, CIP, DAT, dan lainnya. Dan ini ada beberapa yang berbeda di tahun 2020. Yang pertama ada DPO, Delivery at Place Outlet. Mirip dengan DAP tetapi penjual juga bertanggung jawab untuk membongkar barang di tempat tujuan. Yang kedua ada FAS, Free at Long Ship. Penjual bertanggung jawab untuk menetapkan barang yang di samping kapal telah dipilih oleh pembeli di pelabuhan keberangkatan. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab atas biaya dan risiko. Selanjutnya FOB, Free Outboard. Penjual bertanggung jawab untuk menetapkan barang di kapal yang telah dibeli oleh pembeli di pelabuhan keberangkatan. Setelah itu, risiko dan biaya balik ke pembeli. Selanjutnya ada CFR, Cost of Freight. Penjual bertanggung jawab untuk membayar biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan. Pembeli bertanggung jawab setelah barang tiba di pelabuhan tujuan. Yang terakhir ada CIF, Cost Insurance and Freight, mirip dengan CFR, tetapi penjual juga menyertakan asuransi pengangkutan.
perbedaan Incoterms 2010 dan 2020. Yang pertama, penambahan instalasi IP dan CIF untuk pengangkutan multimoda. Incoterms 2010 mencakup instalasi IP, Carriage and Insurance Paid, dan CIF, Cost, Insurance and Freight, untuk pengangkutan multimoda. Sementara di Incoterms 2020, penggunaan istilah-istilah ini tetap ada, namun dengan sedikit modifikasi. Istilah DAT diganti menjadi DPU. Dalam Incoterms 2010, istilah DAT, Deliver at Terminal, digunakan, sedangkan di Incoterms 2020, istilah ini telah diganti menjadi DPU, Deliver at Place Unloaded. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menentukan tempat pengantaran. Penghapusan istilah EXW. Di Incoterms 2010 mencakup istilah EXW, Ex-Work, yang merupakan satu-satunya istilah di mana penjual hanya bertanggung jawab untuk menempatkan barang di tempat fasilitas pabrik atau tempat penyimpanan. Namun dalam Incoterms 2020, EXW masih ada. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.